Shalom, selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 22 Juni tahun 2022. Sungguh merupakan sukacita bagi saya boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua, dan saya sungguh-sungguh berharap saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh menikmati bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna yang kami alami dalam hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Saat ini juga Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami, menopang kami, memampukan kami, memberikan kami pengertian dan hikmat, sehingga kami dimungkinkan untuk boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari kitab Hosea. Hosea pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan malam ini kita akan renungkan dalam satu tema perenungan, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun berharap dia mengalami pengkhianatan, baik oleh sahabat, saudara, ataupun pasangan. Coba bayangkan saudara-saudara, ketika seseorang yang saudara-saudara kasihi kemudian mengkhianati, bagaimana respon saudara? Kemungkinan besar saudara akan marah, sedih, dan frustasi. Nah, sekarang coba bayangkan kembali hal ini terjadi pada Allah. Bagaimana Allah akan merespon? Nah, saudara-saudara, kitab Hosea yang kita baca tadi merupakan pengkhianatan umat Israel terhadap Allah. Umat kesayangan Allah ini berbalik menyembah berhala-berhala, dan Allah jelas marah. Namun di dalam kemarahannya, kasih Allah tetap tersedia bagi umat Israel. Nabi Hosea dalam pembacaan kita diperintahkan Tuhan, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Nah, saudara-saudara, di awal kitab sebetulnya Hosea sudah diperintahkan untuk mencintai perempuan sundal ini, yaitu Gomer. Secara manusiawi tidak mudah kembali mencintai seorang istri yang telah mengkhianati. Perlu kasih sejati yang memberi pengampunan. Hosea harus menerima perempuan sundal ini apa adanya dan wajib mencurahkan kasih kepadanya.
Kasih yang bukan sebatas perkataan tetapi terwujud dalam perbuatan. Dan Hosea taat. Ia pergi mengambil perempuan itu dengan membelinya lalu membawanya pulang kembali. Kisah Hosea ini merupakan miniatur dari kasih Allah terhadap bangsa Israel. Sekalipun berkhianat, Allah tetap mengasihi mereka. Di dalam anugerahnya Allah menuntun umat kembali ke jalan yang benar. Kasih Allah yang panjang dan dalam tercermin secara sempurna di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Saat di dunia, Yesus pernah berkali-kali dikhianati. Petrus, salah satu muridnya, pernah menyatakan kesetiaannya kepada Yesus. Namun tidak lama setelah Yesus ditangkap, ia menyangkali sang guru sebanyak 3 kali. Setelah mati dan bangkit kembali, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan sama sekali tidak membuang muka kepada Petrus. Yesus justru menerima hangat Petrus, mengampuninya, bahkan memberi kepercayaan baginya dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak perbuatan kita yang menyakiti Tuhan. Manusia berharap tidak mau dikhianati, tetapi sadar atau tidak sadar, manusia sering mengkhianati Tuhan dengan memprioritaskan diri sendiri, mengutamakan harta atau menomorsatukan pekerjaan dibanding Tuhan. Bila saudara tahu bagaimana sakitnya dikhianati, maka berusahalah tidak mengkhianati Allah. Namun apabila saudara telah banyak melukai Tuhan, bertobatlah dan percayalah, Tuhan Yesus akan selalu menerima saudara apa adanya. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita untuk senantiasa melakukan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini kembali mau mengajak kami, kembali mau mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu ajaib di dalam kehidupan kami manusia yang berdosa. Seringkali dalam kehidupan kami terlalu banyak mengkhianati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih setianya yang begitu ajaib dan luar biasa terus mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, apabila dalam kehidupan kami terlalu banyak menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun, kami mau bertobat dan berbalik dari kejahatan kami. Kami mau kembali kepada Allah yang Maha Kasih itu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang begitu luar biasa. Bagaimana Kristus yang telah menyatakan kasih setia Tuhan itu dengan mati di atas kayu salib menebus segala dosa-dosa kami. Kami mau percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntun sertai hidup kami Tuhan, topang kami, agar dalam hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, menyatakan bahwa Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri, ataupun juga melalui upaya-upaya pengobatan. Kiranya setiap upaya-upaya itu dipakai oleh Tuhan, menjadi sarana oleh Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Saudara-saudara kami yang menderita oleh karena pergumulan kehidupan, kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pengharapan, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan pergumulan, saudara-saudara kami tidak putus asa, tetapi terus menaruh kepercayaan pada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, ada penghiburan, dan ada jalan keluar. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan juga berkati.
Tuhan kiranya memberikan kesehatan, hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan senantiasa takut akan Tuhan. Dan kami pun boleh merasakan rasa aman, tentram, damai oleh karena Tuhan melalui para pemerintah kami. Bapa kami dalam sorga, malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan menuntun kami melalui malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak. Dan esok pagi atas perkenanan Tuhan, kami boleh diberikan tubuh yang sehat, kuat, untuk kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.